Shalom The Warriors, senang jumpa kembali dengan saudara. Malam ini kita akan masuk dalam Mazmur 5 ayat 9 saudara. Jadi pastikan saudara terus mengikuti setiap program ini setiap hari Senin jam 7 malam, sehingga setiap benang emas yang kita sedang bahas topik-topik masalah saat ini saudara, boleh Bapak Ibu pahami sehingga boleh melihat frame Mazmur 5 ini secara keseluruhan saudara. Terima kasih juga telah menabur berkat dalam program ini. Kami percaya boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan dan dimenangkan bagi nama Yesus Tuhan melalui program ini saudara. Bersyukur juga Bapak Ibu telah membagikan link ini di media sosial saudara. Bapak Ibu telah menjadi bagian dalam pelayanan misi, karena percayalah kabar baik itu dapat diberitakan dengan berbagai cara, sehingga selalu dengan membagikan link ini, sehingga banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus Tuhan dan mengakses atau melalui YouTube ya saudara, dapat melihat, menyaksikan, dan mengikuti setiap firman Tuhan yang disampaikan dalam program Suplemen Jiwa di YouTube The Warriors setiap hari Senin jam 7 malam saudara. Mari saat ini, setiap kita yang punya masalah boleh masuk dalam live chat, kolom komentar, tinggal tinggalkan pesan di sana. Juga ada WA admin, Bapak Ibu mengirimkan setiap pokok doa masalah saudara, sehingga boleh sampai kepada saya dan kita berdoa sama-sama. Kita percaya setiap masalahmu pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Malam ini datang sama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu saudara. Terima kasih Bapa, kami telah melalui satu minggu bersama dengan Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan boleh senantiasa kami rasakan setiap harinya. Sebab kasih-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah jauh daripada kami. Saya percaya semua ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami lakukan Tuhan. Bila kami dapat Tuhan malam hari ini, saya percaya Tuhan setiap kami menerima pemulihan daripada Tuhan saat ini. Di nama Yesus Tuhan berkati program Suplemen Jiwa akan semakin tajam, menjadi berkat memenangkan jiwa sampai ke pelosok negeri di mana jaringan internet dapat diakses oleh mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di nama Yesus Tuhan. Kami siap memulai program Suplemen Jiwa malam ini di nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita saat ini saudara, kita mau sembah Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Tani hidupku, ku dapat dalam Yesus, tidak pernah tinggalkanku, setia menopangku, seru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan, dalam tangan-Mu
seluruh hidupku tak akan goyah. Selalu ajaib, ajaib Kau Tuhan. Keadaan dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Takkan goyah selamanya, sebab Kau ada bagiku Tuhan. Selamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus, penyertaan-Mu bagiku, anugerah-Mu kekal bagiku Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kehebatan-Mu Tuhan, buat kebesaran-Mu. Kau Yesus Tuhan dan Ibu bagiku. Kasih ajaib Tuhan, kuasa memulihkanku, yang sanggup mengangkatku hanya Kau Tuhan. Yesus, Kau mulia Tuhan, Kau agung, Kau yang kusanjung selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan, kasih Tuhan Yesus. Saya melanjutkan pembahasan dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat ke-9 malam ini Tuhan. Bicara ya Roh Kudus, dengan bantuan-Mu saya boleh melakukan memahami setiap bahasa firman-Mu Tuhan. Dengan bahasa yang sangat mudah saya boleh melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, kita lanjutkan pembahasan kitab Mazmur pasal 5 ya. Malam ini kita masuk dalam ayat ke-9 Saudara. Ya, ayat 8 sudah kita bahas yang lalu, bahwa Daud dengan sadar bahwa dia sudah membereskan masalah sama Tuhan, sehingga dia berani dan memberanikan diri untuk menghadap Tuhan, masuk dalam rumah Tuhan, dalam bait Allah ya. Sehingga dia berada sujud menyembah, dan fokusnya orientasi Daud cuma satu, untuk datang ke rumah Tuhan, yaitu menyembah Tuhan tersungkur dan takut akan Tuhan. Ya, kita sudah bahas di minggu lalu, sehingga aku boleh saya tanya kepada Bapak Ibu, orientasimu datang sama Tuhan itu apa? Ya, banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orientasi saudara, ingin diberkati, ingin disembuhkan, ingin dilepaskan, ingin damai sejahtera, ingin kelimpahan. Itu semuanya, banyak hal tersebut yang saya dengar ketika minta didoakan ya.
Itu semua, saudara. Tapi banyak dari kita tidak pernah minta untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tidak pernah meminta sama Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tidak pernah minta sama Tuhan untuk lebih takut akan Tuhan lagi, saudara. Jangan diminta orientasinya kepada keinginan dagingnya, egosentris kita, sehingga keakuannya, kedagingan kita, flesh kita lebih besar daripada keakuannya Tuhan, saudara. Egosentris lebih besar dibanding kepada kristosentris. Fokus kepada Kristus di dalam kehidupanmu. Kita pernah membahas tentang integritas seorang Kristen adalah mengenakan Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam tingkah laku kita harus kita katakan Kristus, saudara. Malam ini kita masuk dalam ayat 9, ya. Ayat 9 kita bahas malam ini, saudara, dalam Mazmur, saudara, ya. Mazmur 5 ayat 9, saya baca untuk Bapak Ibu malam hari ini. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Dibuka dengan statement, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku. Saudara. Ingat baik, Daud masih di dalam pelarian. Daud masih di dalam perburuan oleh Absalom dan semua musuh-musuh Daud yang selama Daud memimpin sebagai seorang raja berseberangan dengan Daud itu menjadi musuh Daud, seteru Daud, sehingga mengancam bukan hanya secara physically Daud untuk ditangkap dan dibunuh, tetapi juga Daud mengalami tekanan batin, ya, mengalami tekanan emosional, sehingga Daud merasa bahwa bukan hanya fisik musuhnya, tetapi rasa takut Daud itu pun menjadi seteru Daud, saudara. Musuh utamamu di dalam kehidupanmu bukan masalah orang lain yang bisa menyakiti saudara. Tapi musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri dan rasa khawatir ketakutanmu yang besar sehingga ketika engkau buka mata sudah terikat, mulai tertekan mentalmu, sudah mulai takut untuk menjalani sepanjang hari sudah. Sehingga itu yang membuat musuh utamalah dagingmu tadi yang membuat engkau takut dan tertekan, saudara. Makanya Daud saat ini, ayat 9 berkata, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Daud tetap minta keadilan kepada Tuhan. Daud tetap minta bahwa penyertaan Tuhan tidak bisa lepas dalam kehidupan Daud, bahkan dia minta tuntunan Tuhan. Ini masih dalam konteks perikop doa pagi hari, sudah. Pagi-pagi Daud minta sama Tuhan, permintaannya bukan dia diberkati Tuhan. Bukan minta kekayaan, bukan minta kesehatan. Cuma minta tuntunan. Sehingga sepanjang hari yang akan Daud hadapi, akan Daud lalui, dia minta keadilan akan musuh-musuhnya yang sedang menekan dia, sudah. Ayat ini mengandung pesan penting tentang permohonan untuk dipimpin oleh Tuhan dalam keadilannya, ya, terutama dalam menghadapi musuh. Sebenarnya awal tadi musuhmu bukan fisik, ya, musuhmu adalah mungkin tekanan batinmu, mentalmu, negatif thinkingmu, ya, yang baik itu nettingmu, negatif thinkingmu itu, saudara. Seringkali itu yang membuat engkau tidak bisa maju melangkah melihat jelas. Sepanjang hari adalah negatif thinkingmu, saudara. Permohonan untuk Tuhan yang dilakukan oleh Daud, ya, Daud meminta Tuhan memimpin dan meratakan jalannya di depannya, meminta Tuhan berkehendak atas kehidupan Daud, ya, sehingga kehendak Tuhan itu terjadi kehidupan Daud, ya, saudara, ya, sehingga apa yang Daud lakukan
Sepanjang hari itu Tuhan menjadi pemimpin langkah Daud, saudara. Permohonan Tuhan memimpin dan meratakan jalannya di depannya, ya, merupakan keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup Daud. Karena baik kita kalau tiga bangun pagi, Tuhan berkati hari, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati rumahku, rumah tanggaku, berkat Tuhan kami sehat sempurna. Sehingga hari ada berkat-berkat baru yang Tuhan berikan bagi kami. Seperti gelombang yang tidak pernah putus-putus, ya, seperti itulah doamu sama Tuhan setiap hari. Pernahkah saudara hari ini berdoa, minta Tuhan yang menuntun langkahmu, memberi keadilan akan setiap masalahmu, saudara? Saya yakin ketika engkau berdoa seperti Daud lakukan, ketika engkau dalam keadaan tertekan, pertengahan bulan, belum bayar cicilan, belum bayar anak sekolah, baru pertengahan bulan gajimu sudah habis, ya. Gajimu 3 koma. Wah, kok 3 koma, Pak? Iya, baru tanggal 3 awal bulan sudah koma. Ketika kau begitu merasa tertekan, kau datang sama Tuhan, yakin pasti doa kayak gini. Tuhan, tuntunlah bagiku, tuntunlah aku jalanku keadilan akan setiap masalahku. Manusiawi, iya manusiawi, betul, saudara. Tapi masalah adalah banyak orang datang kepada Tuhan dengan hati hancur dan minta sungguh-sungguh bahwa ada penyertaan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupannya ketika cuman ada masalah saja, saudara. Ratakanlah jalanmu di depanku. Saudara, setiap pagi itu saya, ya, membersihkan kandang burung, memberi makan, lalu mulai nyapu jalanan, bersihin teras rumah saya, membersihkan kotoran depan rumah saya, saudara. Saya nggak suka tuh ada kerikil, batu-batu kecil, ya, debu, kotoran di teras rumah saya, saudara. Pas saya siram, semprot pakai selang, saudara. Kenapa? Orang dia bilang ngeres kakinya, ya, karena mau masuk rumah udah dipel kotor, karena debu kerikil tadi ikut di kaki kita. Saya nggak betah dengan hal seperti itu, Bapak Ibu. Ya, saya pasti bersihkan. Nah, banyak hal yang menjadi masalahmu adalah bukan batu-batu besar, sampah-sampah kardus besar yang kau lihat di depan matamu. Ketika kau melihat, kau pasti ambil langsung buang tempat sampah. Tapi menjadi masalahmu adalah kerikil-kerikil tadi. Bahkan kau bersihkan, kau sapu, kau pel, kau semprot, saudara. Sehingga hal-hal tersebutlah yang bisa membuat orang tuh kadang-kadang terpleset. Ya. Sepatumu soalnya kurang baik, ya, ketika dia injek bagian kerikil, kepleset, saudara. Mungkin kau pakai high heels, saudara, ya. Ketika ada kerikil, kau terplecok, heelsnya jatuh. Kenapa? Karena itu tidak pernah kau perhatikan kerikil-kerikil tersebut, saudara. Yang kau perhatikan hanya sampah-sampah, batu-batu besar yang bisa kau hindari. Tapi hal-hal kecil kau selalu mengabaikannya. Daud meminta Tuhan meratakan jalan di depannya. Daud meminta hal kecil tadi yang menjadi ketakutan Daud bukan hanya masalah musuh secara fisik yang dia lihat, tetapi secara spirit, roh yang dia lihat. Itulah yang Daud yang tidak bisa handle secara pribadi, saudara. Tapi secara roh itu, secara spirit itu, dia minta Tuhan membereskan hal-hal yang akan dihadapi ke depan. Membereskan negatif thinkingnya Daud, saudara. Dia minta keadilan kepada Tuhan. Jadi kenapa Daud memohon doa seperti ayat 9 ini? Ternyata Daud menghadapi situasi di mana dia merasa dihadapkan pada seteru, pada musuh. Ya. Dalam konteks doa ini, Daud menyadari pentingnya dipimpin oleh Tuhan dalam
keadilannya, agar dapat mengatasi tantangan dan konflik yang dihadapinya. Konflik itu bukan hanya secara fisik daging yang kau hadapi hari ini. Mungkin kau mau meeting besar, kau mau menghadapi tender besar, saudara ya. Tapi juga ada hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan, yaitu mentalmu sudah siap belum? Pressure yang dihadapi ketika kau akan meeting itu sudah siap belum? Ketika kau hadapi tender besar, bukan hanya masalah dengan engkau dengan company yang akan kau hadapi. Tapi banyak hal orang yang ingin sama-sama ingin mendapatkan tender tersebut, Bapak Ibu, ada pressure-nya. Ketika engkau mungkin membebaskan lahan, saudara ya, itu banyak hal terjadi. Mafia tanahnya, belum orang-orang yang bermain di situ, saudara. Pressure itu datang pada dirimu, saudara. Pikiran beban mental membuat kau tidak bisa rest ketika kau tidur. Hal seperti itulah yang Daud inginkan ketika dia menjalani hari itu, ketika dia berdoa sama Tuhan sepanjang hari itu, dia yakin ketika ada Tuhan menyertai Daud, sepanjang hari Tuhan membersihkan jalan Daud, sehingga dia lihat jalannya lurus. Permohonan untuk meratakan jalan di depannya mencerminkan keinginan Daud untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengandalkannya untuk membimbingnya. Ada kehendak Tuhan yang ingin Daud lakukan. Bahkan ketika dia melakukan kehendak Tuhan, dia ingin sekali Tuhan membimbing setiap langkahnya melalui perjalanan hidup yang penuh tantangan. Jadi ini sudah akhir tahun, saudara. Ya, akhir tahun di awal bulan Desember. Sekarang saya mau tanya, resolusimu waktu masuk 2023 sudah semua kau kerjakan? Breakdown coba. Dari 10, misalkan 10 resolusimu, ada berapa yang sudah on target? Yang belum, out of target berapa? Karena banyak orang Kristen senang ketika akhir tahun membuat resolusi untuk tahun depan, tetapi tidak pernah mereviewnya setiap bulannya. Tidak ada time planner-nya, tidak ada time schedulingnya, saudara. Sehingga ya hanya sebuah tradisi buat resolusi akhir tahun, lalu tidak pernah mereview kembali hasil bagaimana, sudah progresnya apa. Setiap akhir tahun saya pasti breakdown-nya, saudara. Lalu membuat tanya sama Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, untuk akhir tahun ini saya menyelesaikannya semoga seperti yang saya targetkan sebelumnya. Masuk 2024 Tuhan, apakah saya harus begini terus atau ada hal-hal baru yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan lebih lagi. Kalau ada Tuhan, ya tuntun aku Tuhan, ratakan jalanku Tuhan, sehingga boleh tepat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanku. Mari saudara, hari ini ajakan Daud ini melalui bentuk doa pagi hari yang Daud naikkan sama Tuhan. Daud sudah memberi contoh kepada saudara pagi hari ini, malam hari ini. Tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Ya, menurut saudara, menuntut hak saudara, minta keadilan. Mungkin bagi saudara itu hak saudara. Mungkin hak saudara tidak kau dibayarkan oleh perusahaan. Tapi ingat baik, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kau tuntut hak tersebut, saudara. Daud berkata, ratakanlah jalanmu di depanku. Karena Daud mau bukan hal-hal yang bisa dia lihat, yang bisa dia hindari, saudara. Tapi hal-hal kecil yang tidak mungkin dia tidak lihat, tapi Tuhan melihatnya. Dan Daud ingin meratakannya bersama dengan Tuhan. Setiap halangan, rintangan, bergelombang, lubang tersebut, selama ada Tuhan, Daud tahu pasti Tuhan ratakan mulus jalannya Daud sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan membimbing Daud, sudah. Mari malam ini Bapak Ibu, setiap kita yang punya masalah, andalkan Tuhan.
Sertakan Tuhan. Mungkin kau saat ini sedang tertekan dengan masalahmu, membuat kau tidak bisa tenang, saudara. Mungkin kau posesif dengan pasanganmu, lalu negative thinking dengan pasanganmu, saudara. Sertakan Tuhan dalam masalahmu hari ini. Selama ada Tuhan, selama kau andalkan Tuhan, selama kau minta tuntunan Tuhan, dan kau minta ratakan jalanmu di depanku, seperti Daud lakukan, minta sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ada pokok doa? Kalau ada pokok doa, masuk dalam live chat, masuk dalam komentar, lalu Bapak Ibu boleh masukkan namamu siapa, saudara ya. Lalu kalau bisa tuliskan pokok doa saudara apa, Bapak Ibu ya. Jika ada siaran tunda, Bapak Ibu yang punya akun YouTube mungkin memakai nama samaran ataupun nama kode-kode Bapak Ibu, kalau boleh ketika engkau minta pokok doa, boleh tuliskan nama saudara, sehingga saya bisa berdoa untuk Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Jika Bapak Ibu malu dengan kolom komentar ataupun dalam live chat, kirimkan di nomor WA admin yang ada. Lalu Bapak Ibu boleh kirimkan nama, pokok doanya apa. Percayalah, setiap pokok doa saudara sampai kepada saya dan saya doa untuk Bapak Ibu. Ada kolom barcode di sebelah kiri saya. Jika Bapak Ibu tergerak untuk menopang pelayanan digital kami, terutama dalam program Supaya Jiwa, boleh taburkan setiap rupiah saudara, sehingga setiap rupiah yang Bapak Ibu taburkan kami kelola, kami untuk alat kemuliaan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa mengenal Yesus Tuhan dalam program digital kami. Kita berdoa malam hari ini. Bapak, terima kasih bahwa Engkau tetap menyertai kami. Kau ajaib Tuhan. Daud minta tuntunanmu, minta keadilanmu akan setiap masalah yang sedang Daud hadapi. Secara fisik mengalami tekanan, pengajaran oleh Absalom dan musuh-musuh Daud. Secara mental Daud tertekan, saudara. Ya Tuhan, Daud minta ratakan jalanmu di depanku. Mungkin ada hal yang sama seperti yang kami dengar firman malam ini ya Tuhan. Bapa, ajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Ajar kami meminta bahwa Tuhan berkehendak dalam setiap langkah kami. Jika kami salah, ampuni kami Tuhan. Tapi jika jalan kami benar, hidup kami benar ya Tuhan, minta kehadiran pada Tuhan turun atas kami. Ratakan jalan bagi kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada setiap pokok doa yang setiap sahabat-sahabat kami tuliskan malam ini ya Tuhan Yesus, baik di live chat, baik sekarang sudah kolom komentar ataupun dalam WA admin Tuhan. Bapa, gerakan mereka sehingga mereka boleh terbuka untuk minta topangan doa, sehingga percaya akan menopang doa dengan tulus Tuhan, sehingga mengalami terobosan baru bersama dengan Tuhan, dan mereka semua dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak Tuhan lepaskan, yang ada jatuh dengan jalan Tuhan bagi mereka dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Bapak Charles Simanjuntak Tuhan, dilawat Tuhan, ditolong Tuhan. Bapak, beri kekuatan, beri keadilan bagi beliau Tuhan Yesus. Ratakan jalan-Mu bagi dia Bapak. Pelihara hidupannya bersama keluarga Tuhan. Untuk Ibu Neta bersama keluarga Ibu Baby Tuhan, karena Opa Posman telah Tuhan panggil beberapa waktu yang lalu Tuhan Yesus. Terima kasih. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik bagi Pak Posman, bahkan keluarga besar Ibu Neta dan Ibu Baby ya Tuhan Yesus. Beri penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus bagi keluarga besar mereka Tuhan. Berdoa untuk Ibu Darwinasi Tuhan, lawat siapa dalam nama Yesus Tuhan. Beri yang terbaik bagi kesehatan, pulihkan pelayanannya,
berkati bersama keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga malam ini Tuhan untuk saudara kami Ren Tuhan. Pulihkan pasca operasinya Tuhan, lebih pulih lagi, lebih sehat lagi Bapak. Sehingga matanya boleh melihat dengan jelas, kembali melayani Tuhan. Berkati anak muda ini Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Saudara. Berkati suplemen jiwa, berkati dua Warriors Tuhan Yesus dalam program digital kami. Saya percaya media sosial itu Tuhan pakai untuk alat kemuliaan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, mengajarkan banyak hal tentang Kau Tuhan Yesus. Nama Tuhan permuliakan. Setiap rupiah yang kami taburkan sebagai persembahan kami, Tuhan berkati. Saya percaya semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saya. Dalam nama Yesus Tuhan, ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ya, makasih sudah mengikuti live chat malam ini, sudah mengikuti program Suplemen Jiwa sampai Mazmur 59. Bagikan link ini, Bapak Ibu menjadi bagian dalam misi Tuhan. Sampai jumpa Suplemen Jiwa setiap hari Senin jam 7 malam di YouTube The Warriors. Shalom, Tuhan berkati.